Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas limit di ketahinggaan fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12. Adapun kompetensi dasar yaitu 3.2 menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. 4.2 menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri serta dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi trigonometri dengan tepat. Ini ingat kembali rumus dasar limit fungsi trigonometri. Ini penting ya, karena nanti dalam penyelesaian soal ke-8 rumus dasar ini akan digunakan. Adapun langkah-langkah menentukan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri yaitu lakukan permisalan y-nya itu sama dengan 1/x. Substitusikan y sama dengan 1/x ke persamaan awal. Selesaikan dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang keempat, tentukan hasil limitnya. Itu langkah-langkahnya. Adapun contoh yang pertama, tentukan nilai limit x mendekati tak hingga sin 3/x tambah cos 2/x. Misalkan y-nya itu 1/x, maka x-nya 1/y. Kemudian limit x mendekati tak hingga sin 3/x tambah cos 2/x sama dengan sin 3 per tak hingga ya, tambah cos 2 per tak hingga. Nah, ini enggak ada, ini permisalannya tidak digunakan ya, karena dia cukup disubstitusikan sudah menghasilkan. Coba di sini sin 3 bagi tak hingga 0, 2 bagi tak hingga 0. Jadi sin 0 tambah cos 0 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Karena limitnya ada, jadi permisalan ini tidak perlu. Nah, ini contoh kedua, limit x mendekati tak hingga x sin 2/x. Nah, ini kalau disubstitusikan x-nya tak hingga. Sin 2 bagi tak hingga kan 0. Sin 0 itu 0. 0 kali tak hingga adalah bentuk tak tentu, maka substitusi tidak bisa digunakan. Sehingga kita pakai permisalan y itu sama dengan 1/x, karena 1 bagi tak hingga, x-nya tak hingga itu makanya y-nya 0 nanti. Nih ya, agar bisa pakai rumus dasar. Jadi y-nya mendekati 0. Nah, kalau ini y sama dengan 1/x, maka x sama dengan 1/y. Ketika x mendekati tak hingga, maka 1/x 1 bagi tak hingga, karena x-nya tak hingga, maka akan mendekati 0. Jadi y-nya itu mendekati 0. Jadi yang penting y mendekati 0 dan x sama dengan 1/y. X-nya nanti diganti 1/y. Dan limitnya itu y menuju tak hingga. Nah, di sini lihat bahwa ya, x menuju tak hingganya berubah jadi y mendekati mendekati 0 gitu ya. Nah, sekarang x-nya ini 1/1/x ya. Sin 2/x. Ya, jadi limitnya adalah 1/y sin 2y. Ini langsung aja lah ya, x-nya itu 1/y ya. Ini x 1/y ya. Langsung aja x ini diganti 1/y sin 2/1/y. Berarti jadi 2y ya. Kemudian sin 2y kali 1 ini ya. Jadi sin 2y per y. Nah, ini pakai rumus dasar ya. Sin ay per by. Jadi 2, ini 2 per sini 1. Jadi 2/1 adalah 2. Jadi kalau ini udah 0, y menuju 0 atau x menuju 0, maka dia sudah bisa pakai rumus dasar. Sedangkan kalau dari soal ini belum 0, makanya kita transfer dulu menjadi y mendekati 0. Baru bisa pakai rumus dasar. Contoh 3, 5 tan 3 limit x mendekati tak hingga 5 tan 3/x per x kali 1 kurang cos 6/x. Seperti biasa, ini y-nya 1/x ya, maka x-nya itu 1/y. Ini yang kita gunakan nanti. Nah, dan y-nya itu mendekati 0.
ya. Nah, jadi limit X mendekati tak hingga ini berubah jadi Y mendekati 0. Oke, kemudian ya 5, ya ini 5 tan 3 per X nya ini diganti 1/per Y, jadi nanti jadi 5 tan 3Y ya. Nah ini Y nya ini dapatnya dari mana ini ya, 1/per X, X nya ini diganti 1/per Y. Nah jadi 1/1/per Y, jadi jadinya Y. Oke, kemudian 2 sin 2 3. Nah 3 per X berarti ini adalah ya 3 per X, 3 per X berarti ini 3 per 1/per Y, berarti 3Y ya. Karena 1/X itu sama dengan Y ya. Nah kemudian jadi ini koefisiennya 5/2, sini taruh 5/2 tan 3Y dengan sin 3Y, ini kan karena kuadrat ya, jadi sin 3Y kali sin 3Y yang bawah. Nah ini Y nya ini ditaruh di sini ya, karena ini Y per 1, jadi Y per sin 3Y. Kalau ini tan 3Y per sin 3Y. Nah baru pakai rumus dasar, ini kan Y udah mendekati 0, jadi 5/2, ini depannya 1 ya, 1/3, kemudian 3 bagi 3, ini 3 bagi 3 ya. Nah jadi 5, ini 3 bagi 3 coret ya 1 ya, jadi 5 kali 1 5, 2 kali 3 6, jadi hasilnya 5/6 ya. Ingat di sini bahwa ya ini 1 kurang cos 6 per X. Lihat, ingat di sini cos 2X itu 1 kurang 2 sin kuadrat X. Maka kalau ini pindah ke kiri dan ini pindah ke kanan, jadi 2 sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos 2X. Nah kalau 1 kurang cos 6 per X ya, 1 kurang cos 6 per X, maka 2 sin kuadrat setengah dari 6 yaitu 3 per X gitu. Oke, nah makanya ini jadi 2 sin kuadrat 3 per X. Seperti itu ya. Nah, lanjut lagi. Contoh keempat. Contoh keempat ini, limit X mendekati 0, cos kuadrat 6 per X kurang 1 per sin 3 per X tan 2 per X. Nah, kalau ini berarti ingat 1/X itu Y ya. Jadi 1/X itu Y, jadi ini sin 3Y tan 2Y. Nah, ini ya. Sin 3Y 2Y. Nah, kemudian cos kuadrat 6 per X kurang 1, ingat di sini bahwa kalau sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu 1 ya. Nah, jadi cos kuadrat X ini sin kuadrat X-nya pindah ke sini. Ya, jadi min sin kuadrat X, satunya pindah ke sini, jadi kurang 1. Sehingga cos kuadrat 6Y kurang 1 itu sama dengan min sin kuadrat 6Y. Nah, ini ya, yang atas ini jadi min sin kuadrat 6Y. Nah seperti itu ya, karena 6 per X itu kan 6Y ya. Nah setelah itu ini diuraikan ya, karena kuadrat jadi min sin 6Y kali sin 6Y karena kuadrat ya, per sin 3Y tan 2Y. Nah jadi min ini 6/3 dikali 6/2, jadi ini 6 bagi 3 kan 2 ya, 2 bagi 2 habis, jadi ini min 6 atau min 36 bagi 12, min 36 bagi 6 ya, sama dengan min 6. Oke lanjut. Nah ini ada latihan di kelas, ada 3 soal, silahkan kamu kerjakan di buku catatanmu ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.